Mari kita mau ibadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita. Pastikan Bapak Ibu mengalami Tuhan pagi ini. Dia akan menjamah setiap orang yang haus dan rindu akan Dia. Ketika kita mencari, kita akan menemukan Dia. Pagi hari ini, pastikan hati kita akan menemukan Dia. Pastikan hati kita merindukan Bapa yang menjamah, memulihkan, menguduskan dan memberkati setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu hanya mengikut Engkau Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Amin Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Amin Yesus. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu yang memampukan kami. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Di dalam-Mu ada kekuatan. Di dalam-Mu, di dalam-Mu Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau terus datang di hadapan-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hiralabata karalabaisi karalabata karalabaisi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Karena kasih karunia-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam
Kami berserah Yesus dalam naungan-Mu Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau. Terima kasih. Semua karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Tuhan, Engkau yang memilih, Tuhan Engkau yang memanggil, Tuhan Engkau yang menentukan setiap kami. Anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Suara-Mu, angkat hatimu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih, amin Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Semakin hari semakin bertambah di dalam hidup kami. Karena kami orang-orang yang semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, amin. Orang-orang yang kuat oleh kasih karunia, amin. Karena Tuhan sudah memberi kuasa bagi setiap kita. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah bagi kami. Kau Tuhan bagi kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, sumber pertolongan bagi kami Tuhan, yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Shandarala batakarala bashiri diriarala barala barala barala. Shededededede yarala barala bashandarala barala 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 barala. Syukur. Syukur. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Hanya mengandalkan Engkau kami kuat. Hanya karena anugerah-Mu kami mampu. Bicaralah Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami.
Hari ini kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh nasihat pencerahan dari Engkau. Mulai dari hamba-Mu dan setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun berada yang mendengarkan firman-Mu dalam ibadah hari ini. Tuhan bicara, Tuhan berkarya. Berkati semua pelayan Tuhan yang ambil bagian melayani Engkau dan jemaat-Mu yang beribadah. Di dalam nama Yesus, kita yang setuju sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Prophetic, ya, saya diberkati sekali oleh pujian penyembahan hari ini. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur tadi duduk di situ sangat meremah untuk tema hari ini. Kemudian lagu-lagunya mendukung, membawa saya sedih karena mengingat begitu baiknya Tuhan. Ya. Saudara, tema hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat pertama, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dalam kaitan tema besar kita, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Kuatnya ini kuat apa? Bukan kuat otot Bapak Ibu, bukan kuat finance, bukan kuat pendidikan, bukan kuat. Ini kuatnya maksudnya kita mampu berjalan dalam kebenaran sampai akhir. Kuatnya maksud di sini bukan kaya, saudara, tapi tentu orang hidup benar akan diberkati, ya. Tapi maksudnya kuat itu setia sampai akhir di dalam panggilan Tuhan. Kan banyak orang kan, saudara, maaf saya tidak bermaksud menyinggung, tapi begitu rumah tangga ada masalah, cerai, tidak tahan lagi. Nah itu tidak kuat. Berapa banyak orang kaya di dunia ini, 10 besar, separohnya itu cerai, saudara. Mentalnya gak kuat, ya, gak kuat menjalankan kebenaran. Kita ini bisa benar ikut Tuhan sampai akhir hanya oleh kasih karunia, hanya oleh anugerah saja. Ingat baik-baik, tidak akan kuat kalau kita jalankan Taurat, saudara. Aturan Tuhan begitu banyak dan kita jalani dengan kemampuan kita gak bisa. Ya. Contohnya didik anak, saudara. Ya, saya kemarin selisih pendapat sama anak saya, Gideon. Wah, berantem kami. Bukan berantem ini, saudara. Ya, beda pendapat. Gak gampang. Jadi anak gak gampang. Jadi ayah juga gak gampang. Ya kan? Jadi mak gak gampang. Anak-anak yang sudah masuk remaja, umur 25, saudara, nantikan kaset dan CD-nya. Saudara yang belum merasakan, tunggu tanggal mainnya. Ya. Ini hanya bisa kuat oleh kasih karunia. Nah kuatnya maksudnya di situ, saudara. Bukan kuat kita bisa ngapain enggak. Kuat berjalan dalam firman Allah sampai akhir. Berapa banyak orang nyerah, sudahlah kau enggak tahan lagi. Dia menyimpang, dia memutuskan untuk mengambil jalannya sendiri, mengikuti kelemahan egonya sendiri. Nah, Paulus mau semua kita finishing well. Ikut Tuhan sampai akhir, memuliakan Tuhan. Dan yang ngomong ini Paulus Bapak Ibu, ya. Kan banyak orang, yalah saya kemarin di Yayasan ngobrol, si ini full time, ya itu bisnisnya bangkrut makanya full time. Itu udah sekolah makanya full time ini. Saudara, Paulus ini ya bukan orang yang lemah secara status sosial dan pendidikan. Saya kasih Bapak Ibu gambaran yang ngomong ayat ini, Rasul Paulus. Dia secara kelahiran, saudara lahir di Tarsus itu Yahudi asli. Yahudi asli dididik gurunya itu Gamaliel. Jadi Tarsus waktu itu ada uni, ya saya bilang universitas supaya Bapak Ibu ada gambaran. Itu 3 besar zamannya waktu itu, kira-kira kalau sekarang UGM. Dan Paulus lulusan terbaik dari situ. Dia berbahasa Yunani, saudara. Bahasa Yunani itu kayak Inggris sekarang. Semua suku bangsa zaman itu tahu Yunani. Jadi Paulus berbahasa Yunani dengan fasih. Siapa yang saat teduh hari-hari ini? Ya, lihat Paulus karena dia bahasa Yunani semua orang diam. Wah, ini orang berpendidikan, saudara. Lalu dia berwarga negara Romawi. Ya, kayak sekarang
Kita orang Indonesia tapi dikasih warga negara Amerika yang diplomat. Jadi kalau ke bandara gak usah dicek, saudara. Masuk Israel gak usah visa. Bukan warga negara Amerika biasa saja, tapi memang dia punya tanda khusus. Dari mana kita tahu? Paulus waktu dihukum mati itu dipancung, bukan disalib. Karena orang Romawi tidak menerima hukum salib. Salib itu matinya susah, berjam-jam mati tersiksa. Paulus itu memakai hak sebagai Romawi, 1 menit selesai, saudara, dipancung. Jadi warga negara Romawi adalah warga negara kelas 1 yang ditakuti dan banyak hukum-hukum waktu itu yang tidak harus dijalankan. Jadi kalau hidup zaman sekarang, Rasul Paulus itu warga negara kelas 1 ukuran dunia. Dia punya kartu diplomat, ya, kemudian dia lulusan Uni, waktu itu zaman tertinggi. Jadi kalau dia cuma mau jadi gubernurnya gampang, saudara, menurut saya. Makanya ambisi. Dan dia Israel asli yang menjalankan Taurat dari kecil. Dia dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu suku terkecil karena hampir dimusnahkan oleh Tuhan, ya, karena suku Benyamin itu orang pintar banyak. Dia bisa melontar batu, ya, mirip sama sniper. Makanya Daud belajar dari suku Benyamin, dia tembakin batu ke Goliat, tembus ke dalam tengkoraknya. Jadi bukan karena doa Daud, karena skill Daud, ada campur tangan karena dia latihan. Dia itu menembak beruang, menembak singa yang makan dombanya dengan tangan kosong, ya maksudnya itu, saudara. Dia punya keahlian sniper, pelontar, kata Alkitab. Jadi suku Benyamin ini dari situlah raja pertama Israel lahir yang bernama Saul. Nah, Paulus sebelum bertobat namanya siapa? Saul. Jadi karena dia Benyamin, bapak mamanya kasih dia nama rajanya. Makanya Paulus nih orangnya sejak lahir dominan dan ambisi sekali. Dia bunuh semua orang Kristen karena dia sangka Kristen ini pemberontak. Dia ikuti hukum Taurat, makanya dia bunuh Kristen, saudara. Beda sama gurunya ini si Gamaliel waktu dia dimintain pendapat, gimana ini orang-orang Kristen ini tambah merajalela. Gamaliel kasih nasihat gini, kita tunggu be. Nanti kalau dari Tuhan, ya akan jalan, kalau enggak dari Tuhan mati sendiri. Ya, saya kurang setuju dengan Gamaliel. Makanya Gamaliel cuma sekali di Alkitab ditulis namanya. Si gurunya Paulus ini di universitas. Kalau Paulus enggak, kalau aku anggap ini salah, aku bunuh orang Kristen. Aku mau bertindak. Nah itu bedanya ya pengajar, pengamat saja sama orang yang aplikasi. Jadi orang Kristen mesti aplikatif, saudara. Jangan tunggu. Kita tunggulah, kita tengok be. Jadi macam mana kaget kita macam mana kan supaya anunya itu nganu. Jangan jadi orang tidak jelas, saudara. Banyak orang cuma ngajar dan teori. Tuhan mau kita bertindak. Sepertiga dari perjanjian baru itu yang nulis Rasul Paulus. Orang yang kalibernya kayak gini sebelum dia meninggal, ini hari-hari akhir di penjara dia tulis kepada muridnya Timotius, anakku, sudah ujung-ujungnya jadilah kuat oleh kasih karunia. Bukan karena pangkat, karena pendidikan, karena pengetahuan, karena uang, karena semua. Tak bisa. Ayah rohanimu ini sudah alami. Kalau engkau mau kuat iring Tuhan sampai akhir, jadilah kuat hanya oleh anugerah Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu punya gambaran yang ngomong ini bukan orang yang sembarangan. Dia sudah punya status pendidikan posisi tertinggi pada zamannya, saudara. Ya, tapi akhirnya dia harus ngomong, anakku, Papa doakan kamu, jadilah kuat oleh kasih karunia. Seperti itulah kita terima hari-hari ini, semua yang kita miliki dan yang akan kita miliki, kita mesti tahu hanya oleh kasih karunia. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Supaya kita tidak sombong. Kalau kita ingat itu terus kita tidak sombong, saudara, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, Tuhan menentang orang sombong. Kalau sudah kita ditentang Tuhan, apa yang kita bisa berhasil?
Kemarin saya ngobrol tentang satu teman saya yang sudah saya kenal 17 tahun, saudara. Orang ini pintar, lulusan Amerika, dan dia ditinggalin harta kekayaan dari orang tuanya banyak sekali. Triliunan. Jadi saya ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang keadaannya tidak begitu baik. Kenapa, saudara? Karena pintar, lama-lama sombong, lama-lama tidak bisa dinasehati. Jadi kalau penasehatnya ngomong, dari penasehat ayah-ayahnya gak dengar. Lama-lama dia rapat karena keputusannya benar terus. Nah, kejadian sebelum corona dia putuskan 1-2 proyek salah hitung. Ya, satu rumah kalau salah hitungnya 1 M, kalau 1000 rumah berarti 1 triliun. Rumahnya sudah habis pula kejual. Tapi belum selesai dibangun karena salah hitung. Kenapa bisa fatal begitu? Pertama karena seizin Tuhan. Kedua, saudara, saya percaya karena tidak lagi rendah hati. Susah dikasih nasihat. Jadi Bapak Ibu belajar dari hidup orang-orang pintar ini, kita ini tidak sepintar mereka. Setuju Bapak Ibu? Makanya kita harus lebih lagi rendah hati. Harus akui, jadilah kuat oleh kasih karunia. Jadi prinsip pertama saya, khotbah saya pagi hari ini, saudara, sadar hanya oleh kasih karunia. Kita ini mesti eling, sadar setiap saat. Ingat, kalau suami lupa, istri ingatkan. Kalau istri lupa, suami sadarkan, anak-anak diingatkan. Kalau orang tua lupa, anak-anak ingatkan dengan hormat. Sadar hanya oleh kasih karunia, kita ini mampu, kita ini berjalan hari ini dan ke depannya. Yang kedua, saudara, kita mesti belajar, kita dididik oleh kasih karunia. Nah, ini menarik, saudara. Jadi Paulus bilang kita kuat oleh kasih karunia, tapi kan kalau dikit-dikit, oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia. Jadi ya nggak belajar, saudara, nggak bertumbuh. Itu namanya jadi malas. Dikit-dikit kasih karunia, nggak begitu. Maksud kasih karunia itu didik kita supaya kita bertumbuh secara mental, bertumbuh secara kemampuan, bertumbuh untuk mengalahkan dosa-dosa. Oleh kasih karunia orang Kristen mampu tidak berbuat dosa, mampu mengalahkan yang jahat. Dari mana saya tahu? Paulus bilang, saudara, di dalam Titus 2 ayat yang ke-11 sampai 14 ya. Titus, bukan Paulus. Surat ke Titus 2 ayat 11 ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi pertama kita selamat oleh kasih karunia, setuju? Ya, nggak ada kerjaan apa-apa, cuma terima Yesus, percaya, kita selamat. Terus lanjut ayatnya. Ia mendidik kita. Siapa ia ini? Kasih karunia. Ya. Kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, bukan di surga. Jadi maksudnya gimana? Oleh kasih karunia kita ini dididik meninggalkan keinginan duniawi. Dulu sukanya dugem, bisa lepas oleh kasih karunia. Ya, aku kuat Tuhan, aku tidak mau lagi ngerokok, tapi begitu keluar gereja ngerokok, sudahlah tidak apa-apa, Tuhan ampuni, ada kasih karunia, coba lagi. Mulai lagi dari awal, begitu terus sampai Tuhan Yesus datang. Terus menerus berjalan tiap-tiap hari. Oleh kasih karunia, kita dididik oleh kasih karunia. Gak bisa doa puasa, gak bisa coba setengah hari, nanti coba 2 hari, coba 3 hari. Bukan oleh kemampuan kita, oleh kasih karunia. Andalkan kasih karunia, karena kasih karunia bertugas mendidik kita meninggalkan kefasikan. Dulu sukanya tas branded dan sebagainya, sekarang bukan gak boleh pakai, sudahlah itu tidak esensi. Sekarang orang tambah sederhana. Orang terkaya di dunia ketemu Pak Presiden Jokowi pakai kaos yang 300.000. Wah, dulu bisa dihujat, tapi sekarang sejak corona ini
Sudahlah, baju kaos lebih berharga dari yang lain-lain. Ya. Maksud saya adalah hidup ini saudara jangan kejar merek, jangan kejar model, kejar kualitas, ya, kejar yang dari dalam. Ya. Supaya kita beribadah di dunia sekarang ini. Orang kan bilang tunggulah nanti sudah tua baru ke gereja. Ya. Nanti kalau sudah mau dekat surga, ya kalau sempat tua, ya kan saudara. Jadi ayatnya jelas beribadah di dalam apa? Dunia. Kapan? Sekarang, bukan tunggu tua. Sekarang oleh kasih karunia kita bisa. Saudara mesti sampaikan, saya titip ini ke emak-emak, bapak-bapak, ngomong ke anak-anak dari kecil. Jangan dipaksa dengan Taurat, harus begini, harus begitu. Tidak bisa, tidak kuat. Tapi terus andalkan Tuhan. Ini ada aturan, ya nggak apa-apa. Kita tahu aturannya, tapi kita nggak mampu. Tapi kita jangan tinggalkan. Tidak bisa aku hidup sama Pak Heri ini. Banyak nih aturannya. Ya, aku ini anak Pak Heri. Bapak aku Pak Heri. Karena dia terlalu banyak aturan, sikap aku keluar, aku kos sendiri. Benar itu? Tidak benar. Tetap serumah, tetap apa. Oke, Bapak di surga, aku tidak mampu, tapi aku mau. Dan Pak Heri, Bapak aku, kasih aku pengampunan terus. Tidak apa-apa, kau belajar, kau memang belum bisa. Gitu saudara. Banyak orang Kristen, ada sanggup aku ikut Yesus. Jadi, saudara di rumah banyak tahu, banyak salahnya. Tidak usah baca Alkitab. Nah, itu saudara, itu Taurat. Kita belajar terus, ikuti jalan Tuhan, tapi andalkan kemurahan Tuhan. Satu hari saya keluar gereja di Kota Baru ngerokok, sudah tidak tahan lagi. Jam 9 habis kaum muda, dingin, masa mulut. Lamonian pula khotbah pendetanya. Ya kan? Waduh ke gereja beberapa kali, tak keluar. Wah, sudahlah lepas nih. Tuhan sorry lah, tidak mampu. Sepanjang jalan naik motor menyesal, tapi sudah ngerokok. Kayak mana? Ya buanglah. Minggu depan beli lagi. Nah, tapi ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong, mampukan aku. Ada kasih karunia, bisa lepas saudara. Bukan cuma lepas rokok, ternyata jadi pendeta. Ini kan saudara, jauh melebihi. Saya dulu ke gereja cuma mau jadi anak baik, itulah tujuannya. Supaya tidak marah-marah sama orang tua, supaya saya ini bisa bertobat, supaya gak ngerokok, minum, itu aja. Tapi Tuhan panggil jadi pelayan Tuhan. Nah, maksud saya hari ini setiap Bapak Ibu, ada hari ini juga anugerah. Lihat, Paulus itu Tuhan persiapkan dari lahir. Ada 3 keunggulan, warga negara Romawi, ya, dugaan saya, dan saya baca para teolog, bilang gini, bapaknya itu tukang tenda, jadi mungkin banyak berbuat baik kepada Roma, jadi dikasih warga negara Roma. Nah Paulus tuh bawaan lahir, Alkitab bilang, dia lahir sudah warga negara Roma karena bapaknya berjasa kepada kerajaan Romawi. Jadi Paulus tuh lahir warga negara Roma, sekolah bahasa Yunani, di bawah bimbingan Gamaliel karena Yahudi Tulen, dia cocok untuk menangkan orang non-Yahudi, orang-orang yang fasik waktu itu, tanda kutip. Tuhan pakai dia. Tapi ya kita perlu tahu itu Tuhan siapkan jauh sebelum dia lahir, ya kan? Waktu saya baca ini saya nangis saudara di kamar. Saya ingat hidup saya ini jadi pendeta bukan karena kebetulan. Tuhan siapkan saya dari nelayan, terus suka berangkat-berangkat, tapi ada sekolah ke Taiwan, terus akhirnya Tuhan pakai untuk memenangkan banyak orang-orang Chinese, seminar, dan mengerjakan misi, merintis gereja, sampai Tuhan bawa ke Australia, ke Amerika. Hari-hari ini saudara, ya pelayanan kita, Tuhan ampuni, ya, kita pernah mendata, saudara, ada puluhan miliar aset gereja yang ada di mana-mana. Dan itu mayoritas dari luar negeri.
teman-teman hamba-hamba Tuhan yang saya ajar seminar, mereka punya beban Indonesia dan mereka arahkan ke Jambi. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, bukankah itu Tuhan yang merancangkan? Saya ini nelayan sekolah sampai kelas 5 SD Bapak Ibu. Tapi Tuhan memperlengkapi sedemikian rupa. Nah, setiap Bapak Ibu jangan sesali hari kelahiran. Jangan sesali kenapa saya begini, ada rancangan Tuhan. Saya percaya, kalau Tuhan merancang Paulus, merancang saya, Tuhan juga merancang hidup setiap Bapak Ibu, karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Ya, setiap orang berharga, tidak ada yang kebetulan sudah ada di tempat ini hari ini. Ada maksud dan rencana Tuhan, tidak kebetulan usahamu, kerjaanmu, bisnismu ada sampai hari ini. Mengucap syukur dan izinkan Tuhan mendidik engkau terus menerus. Lanjut ayatnya. Tadi Titus tadi ya, saudara, sampai 14. Supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadikan kita ada visi nantinya waktu Tuhan datang, kesempurnaan serupa Kristus. Tapi kita sekarang harus berharap kemudian penuh kebahagiaan. Jadi jangan lupa jadi orang Kristen tuh bahagia. Jangan, susah nih ikut Yesus. Banyak nih cobaan, Pak Hyong. Nak matilah ini jadi orang Kristen. Saudara, kemarin saya di Medan ketemu satu orang gini. Aku senggol, Gus, orang ini masalah ini. Dari duduk sampai sekarang berjam-jam mengeluh terus. Ya kan? Ini belum beres hatinya ini, ya kan? Tahu-tahu Yonian memang masalah. Saudara perhatikan ucapan saudara, ya, mengeluh, bahagia itu nggak bisa dibohongin saudara. Ya, itu dari dalam hati kita yang menentukan. Tuhan mau kita banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, sadar itu anugerah, kita akan bahagia. Jangan, dulu aku punya duit banyak nian, sayang nian. Ngapola aku beli kripto, hari ini bangkrut. Ya, sudahlah kalau sudah bangkrut, jangan diulang lagi. Haleluya. Tidak ada yang pasti. Ya. Pak pasti nih Pak, mana ada yang pasti? Tidak ada yang pasti. Hanya ada kepastian dalam Kristus. Ya kan? Apa itu? Apapun lah itu. Saham, kripto dan sebagainya, investasi dijamin. Perlu hikmat dan kasih karunia. Oke, teruskan ayat terakhir. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, kita mampu dibebaskan dari segala kejahatan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyanya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi panggilan orang Kristen itu rajin berbuat baik. Bukan karena orang baik kita baik, bukan. Kita mesti rajin berbuat baik meskipun orang lain tidak baik. Kau baik sama aku baik sama kau. Kalau kau jahat, aku lebih jahat lagi. Itu sesat saudara, itu Taurat. Panggilan orang Kristen adalah rajin berbuat baik. Ya, rajin berbuat baik. Ulangi bersama saya, 1, 2, 3. Rajin berbuat baik. Itu perintah dan itu hukum Tuhan. Ya. Berbuat baiklah. Tapi Pak tidak mampu sama penjahat itu. Sudahlah kalau gitu sama bapak mama, sama saudara-saudara. Sama penjahat itu yang pernah nyakiti kau, ampuni be. Ampuni dia pun berbuat baik itu namanya. Haleluya. Ya. Jadi saudara, pertama kita sadar, ya, kita kuat oleh kasih karunia. Yang kedua apa? Izinkan dididik oleh kasih karunia. Terus menerus, jangan nyerah. Kita ini kan ada melesetnya, ada salahnya, tapi terus menerus. Dan yang ketiga, saudara, yang sangat penting adalah lakukan pemuritan, dimuridkan dan memuridkan. Mau dengar-dengaran dan mau mengajarkan. Banyak orang tidak mau memuridkan karena nggak mau dituntut. Ya nanti kalau aku ini, aku akan dituntut juga. Justru Tuhan mau kita memuridkan supaya kasih karunia mengalir terus dalam hidup kita.
Dari mana saya tahu? Dari nasihat firman Tuhan dari Rasul Paulus. Lihat 2 Timotius 2 ayat pertama sampai dengan kelima. Saya masih punya waktu 6 menit, saudara, ya, menurut hukum yang diserahkan kepada Norma. Sorry, main-main. 2 Timotius 2 ayat pertama sampai kelima. Ya, mulai dari ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini kan suratnya nyambung nih. Ya, makanya baca Alkitab jangan satu ayat, satu perikop, karena dulu ini suratnya nyambung, tidak ada dipisah pasal dan ayat. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Terus ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus bilang, kalau kamu mau kuat, kuatlah oleh kasih karunia dan kamu terus memuridkan. Percayakan apa yang kau tahu kepada orang yang dapat dipercaya. Pak, kalau gak ada yang dapat, bohong. Pasti ada. Tidak ada yang sempurna, saudara, termasuk engkau dulu dipercaya. Waktu saya percayakan anak-anak khotbah di Selasa, Pak, tapi ini belum bisa. Bisa. Dulu waktu kita dipercaya senior kita, apa sudah bisa? Mimbar ini goyang, nah, bukan mimbar yang goyang, kita yang goyang, ya kan saudara. Jadi gak apa-apa, ya, worship leader semua percayakan. Dapat dipercaya itu karena terus latihan kan. Beta bisa karena biasa, terus menerus. Yang penting dia mau terus dilatih, ya. Dan nanti kalau sudah cakap dia akan ngajar orang lain. Kita mau buka sekolah khusus para PKS, ya, mulai dari Medan, dilatih untuk jadi perintis gereja, ya, supaya kedepannya semua orang melakukan ini, saudara. Saya berharap nanti angkatan ke depan di Jambi juga bisa, mungkin tahun depan kita coba di Medan. Kenapa di Medan? Karena di Medan ada 300 anak muda, ya, mereka dilengkapi, misalnya 10%-nya saja nanti pulang ke Nias, ke si borong-borong, dan nanti mereka semua melakukan ini kan bagus. Bukan soal merek gerejanya, tapi kita harus cakap mengajar orang lain. Jadi kita, bapak-bapak rohani ini ngajar. Pak Heri ngajar, Pak Simon ngajar di CMN, mengajar orang lain. Ketika kita sudah lakukan, kita mesti ngajar. Kalau fase di atas 50, haruslah mengajar orang lain. Jadi Bapak Ibu, apa yang engkau bisa, ajarkan orang lain. Saya belajar dari Samuel, anak saya waktu itu umur 16 ya. Saya suruh dia ngajar ke orang lain, ngajarin drum. Pulang dia nangis. Susah nian murid-murid nih. Chat iyo semua 4 orang. Siko pun tidak ada yang datang. Yang datang Siko telat pula. Wah, nangis dia. Sudah berhentilah jadi guru nih. Terus aku dekatin, kau pikir papa dulu mulai gereja pakai prit 100 orang ngumpul. Tak begitu, dia dengarin. Jadi ya satu-satu lah. Ya kan 10 yang didekatin, mungkin 2 yang terima Yesus, itu pun sudah bagus. Papa pernah dibanting pintu pagar, pernah diludahin, pernah diusir pakai sapu. Tapi tetap harus nginjil, karena itu perintah Tuhan. Setiap kita mesti sampaikan tentang Yesus. Apa yang kita beritakan mesti Kristus, bukan soal kita. Kamu terus kudoakan, iyalah mau. Bulan depan dia minta uang jajan, dia udah pakai, dia beli stick drum. Buat apa? Buat murid aku, dia mau main tapi sticknya udah ada. Aku beliin lah. Jadi orang yang mendidik orang lain karakternya bertumbuh. Paling tidak Samuel belajar sabar. Yang kedua Samuel belajar apa? Memberi. Ya kan? Wah, cocok nih. Makanya saudara kalau mau bertumbuh secara rohani, bina orang lain. Kalau nggak mau, itu susah diajar, lantak lah. Nah, itu namanya tidak setia sampai akhir, tidak mengandalkan kasih karunia. Lewat itu. Balik lagi, ya.
Kenasehat Rasul Paulus, anakku jadilah kuat oleh kasih karunia. Untunglah saudara kita ini orang tua didik anak kita tidak boleh berhenti punya. Kalau boleh berhenti sudah banyak yang pecat anak kan. Karena itu darah daging kita, makanya kita terus menerus. Nah waktu bina orang lain seperti itulah kasih dan hatinya yang Tuhan inginkan. Karena semua kita itu anak kerajaan, amin. Dan ketika kita lakukan itu, berita baiknya adalah kita akan terus dapat kasih karunia. Benar loh Bapak Ibu, gereja kita ini, saya dengan syukur sampaikan, gereja kita ini murah hati. Banyak memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan kita banyak terima kemurahan. Hidup kami para penatua belajar menabur. Dan kami pun menerima kemurahan. Bapak Ibu, apa yang kau miliki? Ya, muliakan Tuhan dengan apa yang kau miliki. Motivasinya ke Tuhan. Jangan minta balas sama orang. Wih, tak tahu terima kasih, sudah dibantu, ketemu aku tak negora, lewat kau. Lewat kau aku kasih tahu. Apa yang kita tabur sedianya tumbuh jadi berkat, tapi karena kita mengeluh terus, benihnya jadi lumpuh. Apa yang kita tabur karena Tuhan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Pemimpin gak lihat, temanmu gak lihat, Tuhan lihat. Dan Tuhan yang akan membalaskan, bukan dengan hukum 1+1, tapi kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Yang seharusnya tidak dapat, tidak mampu, tapi Tuhan berikan. Saya berdoa saudara memperoleh kasih karunia melimpah-limpah. Amin. Dalam segala aspek hidupmu ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan. Tuhan menerima engkau, melatih engkau, mengampuni engkau, mendidik engkau dengan kasih karunia-Nya. Setuju Bapak Ibu? Nah itu sebabnya didiklah anak-anakmu dengan penuh kasih karunia. Jangan kalau sekali lagi awas ya, wah, itu bukan kasih karunia, itu sekali lagi, itu Taurat. Tuhan bilang 7 kali 70 kali. Ay Pak, mati bela kalau gitu. Ada yang saya konseling orang, mati bela kalau gitu. Wih, pendetanya bingung saudara. Ya, saudara jangan pakai Taurat, tidak kuat gitu. Rasul Paulus sudah ngomong, Tuhan oleh kasih karunia. Kalau saudara rasa gak mampu, minta sama Tuhan. Tuhan aku sudah kesalian sama anak aku nih, Tuhan tolonglah. Ya kan? Tuhan aku sudah tidak kuat kerja di sini, ini tidak berhentilah nih hari ini. Tapi Tuhan tolonglah aku kuat. Kalau memang Tuhan mau aku pindah, kasihlah aku kerjaan baru. Jangan sampai aku pindah karena emosi. Gitu saudara. Jangan buat keputusan lagi emosi. Berdoa, bersyukur. Saya berdoa firman Tuhan hari ini tertanam di hati, di pikiran Bapak Ibu. Karena saya sangat diberkati oleh kebenaran ini. Dan saya menghidupinya. Sampai hari ini Bapak Ibu, pelita ada, kami ada. Hanya oleh kasih karunia. Bukan oleh kuat gagah kami semua. Ya, kami bersyukur dan saya terima kasih ya kepada setiap Bapak Ibu, kepada Ko Simon, Cece, Pak Heri, semua orang-orang lini yang sudah setia. Reza, Norma, begitu saya lihat saudara, saya lihat kasih karunia. Kita bertumbuh bersama, kita selesaikan sampai akhir. Amin saudara. Kita mau berdoa. Bapa terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami. Baik kami yang hadir di tempat ini maupun yang mengikutinya lewat ibadah di YouTube. Tuhan memberkati kami. Tuhan tolong kami. Supaya kami sadar kami ada ini hanya karena kasih karunia. Dan kami menyerahkan diri dididik oleh kasih karunia. Dan kami juga memuridkan yang lain. Supaya hidup kami jadi orang yang cakap mengajar orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah-ibadah kami. Berkati para pemimpin penatua kami. Supaya kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Tuhan semua jemaat yang dengar firman-Mu. Hamba berdoa kasih karunia melimpah-limpah.
mampukan kami mendidik orang lain dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami juga menerima kasih karunia dalam segala bidang di kehidupan kami. Baik pelayanan, keuangan, bisnis, pekerjaan, hikmat Allah terutama di keluarga. Kasih karunia merekatkan kami, memampukan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Hanya oleh karena kasih karunia kita boleh ada hari ini, dan teruslah kita bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan untuk kita terus rajin berbuat baik, memuridkan orang lain. Dimulailah dari keluarga kita. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ahyong yang sudah sampaikan firman Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengen multimedia. Audio Jungle. Selamat atas kelahiran Charlotte Christabel Gisha dari pasangan Bapak Hengki Susanto dan Ibu Rosalie Gunawanti pada tanggal 11 Mei 2022 di Jambi. Akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada 26 Mei 2022 pada pukul 8 pagi dan pukul 5 sore di Sekretariat Lita, Ruangan Anggrek. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 di Sekretariat Lita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah berita news di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Dan sungguh biarlah hanya karena kasih karunia Tuhan kita boleh hidup dan kita akan terus jalani hidup kita sampai akhir. Ngomong kanan kiri, sampai akhir. Amin. Ku hidup Sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Ku yakin sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Sungguh inilah doa kami, pengakuan kami di akhir pertemuan ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah langkah demi langkah, hari-hari yang kami jalani, kami dipimpin, dituntun, dan dilimpahi dengan kasih karunia-Mu. Kami tahu ada begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, ada begitu banyak persoalan, pergumulan yang menghadang dalam hidup kami. Tapi kalau kami kuat hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami mau tetap kuat Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan semua hanya karena kasih karunia-Mu. Sebab itu Bapakku berdoa bagi setiap umat-Mu pagi hari ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang terhilang. Tidak ada satupun di antara mereka yang undur. Tetapi setiap umat-Mu menjadi umat yang kuat dan bertindak.
Mereka memuridkan orang-orang lain. Mereka mengajarkan apa yang sudah mereka lakukan karena itu perintah-Mu Tuhan. Supaya melalui hidup setiap umat-Mu ada jiwa-jiwa baru yang dibawa datang kepadamu. Tuhan, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai senantiasa hidup kami, seumur hidup kami sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami mengakhiri pertemuan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.